tempat untuk belajar, sharing dan mengerjakan tugas, dan santai ditemani. Halo sahabat juara, masih di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat proposal rencana usaha. Nah, proposal ini sudah saya lombakan dan mendapat juara. Barangkali teman-teman dan sahabat-sahabat juara dapat mencontoh proposal ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baik, sahabat juara, contoh proposal rencana usaha. Nah, jadi sebelumnya sebuah rencana usaha itu harus mempunyai gambaran atau draft yang bisa membuat kita untuk melakukan apa yang pertama dilakukan. Sebenarnya apa itu proposal rencana usaha? Yaitu proposal rencana usaha adalah draft atau media umum untuk menjelaskan profil usaha yang akan dikembangkan oleh seseorang atau pengusaha, biasanya dalam bentuk rangkuman yang jelas. Di sini saya akan berikan contoh tentang cafe education untuk pelajar dan mahasiswa. Nah, ini gambarannya adalah sebuah cafe yang ditujukan untuk para pelajar dan mahasiswa untuk mengerjakan tugas, akan tetapi mempunyai hal-hal yang menarik ya. Di sini ada daftar isi ya teman-teman. Daftar isinya itu ada yang pertama cover, bab 1 pendahuluan, pembahasan dan penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Langsung saja untuk pendahuluannya, yang pertama poin A yaitu latar belakang ide. Jadi pada latar belakang ide ini kalian menjelaskan tentang mengapa kalian mengambil judul ini. Misalkan di sini ada garis besarnya tentang kualitas SDM Indonesia masih terbilang rendah. Data UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Nah, ini adalah gambaran yang sangat luas ya teman-teman. Setelah kalian menggambarkan secara luas, lalu kalian kerucutkan seperti kata-kata di sini. Minat baca sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap dalam rangka membangun pola komunikasi dengan diri sendiri. Nah, ini sudah mengkerucut untuk ke judulnya. Lalu langsung permasalahan, maka dari itu butuh sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat baca. Salah satu cara untuk meningkatkan minat baca adalah dengan membaca buku di kafe. Jadi pada usaha kali ini saya ingin membangun sebuah kafe dan meningkatkan minat para pembaca dengan suasana yang modern ya. Untuk yang poin B yaitu tujuan usaha. Tujuan usahanya memfasilitasi pelajar dan mahasiswa untuk belajar dan suka membaca, membantu meningkatkan minat baca pelajar dan mahasiswa. Untuk yang kedua itu adalah pembahasan. Setelah kalian menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan usaha, kalian menjelaskan pembahasan ya. Sahabat juara harus paham mengapa kalian mengambil judul tersebut dan pengertiannya apa. Pembahasan ini kalau seperti deskripsi itu teori siapa yang kalian gunakan seperti itu. Di sini ada pengertian poin cafe education. Apa itu cafe education? Yaitu tempat untuk belajar, sharing dan mengerjakan tugas, dan santai ditemani alunan musik Mozart yang merelaksasikan pikiran. Cafe education menyediakan makan ringan, cemilan, minuman, dan beberapa makanan berat untuk bisa dikonsumsi. Jadi ini adalah pengertian dari cafe education. Sampai di situ bisa dimengerti ya sahabat juara. Apabila sahabat juara belum memahami, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab seperti itu.
Lalu ada B, analisis SWOT. Jadi sebuah usaha harus memiliki analisis SWOT karena itu akan membuat usaha kita lebih besar dan juga bisa meminimalisir kerugian. Strength ataupun kekuatan yaitu menyediakan berbagai macam buku bacaan. Tidak butuh banyak modal untuk dekorasi karena memanfaatkan barang bekas. Jadi di sini saya mengangkat tema untuk memanfaatkan barang bekas seperti itu. Weakness-nya, jika pelanggan sedikit maka tidak sebanding dengan modal dan kinerja pengusaha. Weakness-nya ini adalah sebuah kelemahan ya. Opportunity yaitu masih jarang ada cafe education. Paling dicari pelajar dan mahasiswa. Ini adalah peluang ya. Threats yaitu promosi harus dilakukan semenarik mungkin. Karena kalau kurang menarik susah untuk mengembangbiakan semangat para pelajar. Threats, promosi harus dilakukan semenarik mungkin karena kalau kurang menarik susah untuk membangkitkan semangat pelajar dan mahasiswa. Kan seperti kafe. Nah, pada dunia modern seperti ini, kafe menjadi salah satu trending dan itu kalian dijadikan usaha akan mendapatkan keuntungan. Lalu ide usaha yang paling banyak diminati, kafe merupakan salah satu usaha yang paling banyak diminati sehingga menarik para pelanggan untuk membuat kafe dan juga untuk mengunjungi kafe tersebut. Yang terakhir, gunakan sosial media untuk mempromosikan. Lalu untuk contoh berikutnya itu ada aspek mekanisme produksi. Jadi dari kalian awal hingga akhir harus ada gambaran. Misalkan yang pertama kalian jelaskan tentang survei tempat, pembelian alat dan bahan, penataan pendekatan dekorasi, pembuatan akun media sosial, dan pembukaan cafe education dengan promosi. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada sebuah rencana usaha yaitu Migumtan, yaitu mie sorghum instan, sambal teri and vegetables sebagai upaya pemanfaatan hasil lokal sorghum guna meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, di sini saya mengangkat lokal yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar ya teman-teman. Sama yang sebelumnya ada halaman cover, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka serta lampiran. Untuk bab 1 pendahuluannya, latar belakang, kalian harus menjelaskan mengapa kalian mengambil judul tersebut dan mengembangkan ide rencana usaha ini. Saya telah menuliskan di sini bahwa Indonesia merupakan negara pengonsumsi mie instan terbesar kedua dunia setelah Tiongkok. Menurut data World Instant Noodle Association atau WINA, konsumsi mie instan di Indonesia pada 2018 mencapai 12,52 miliar bungkus. Artinya ini ada peluang ya kalau digambarkan seperti ini. Lalu kita masuk kepada permasalahan. Mie instan kerap disebut sebagai makanan tidak sehat lantaran kandungan karbohidrat dan lemak tinggi namun rendah protein. Nah, ini sudah menyinggung tentang permasalahan dan mengapa kalian mengambil judul ini. Setelah itu, di sini ada garis besarnya berdasarkan data Dinas Pertanian Gunung Kidul, lahan budidaya sorghum tersebar sekitar 600 hektar di wilayah Gunung Kidul. Melihat masalah dan peluang yang ada, maka kami membuat produk bernama Migumtan atau mie sorghum instan. Nah, ini adalah sebuah pemunculan judul ya, mengapa kalian melihat permasalahan lalu kalian membuat peluang. Nah, tujuannya adalah sebagai upaya peningkatan produksi dan konsumsi ya, sahabat juara. Setelah itu ada bab 2 yaitu pembahasan tentang teori ataupun pengertian ya. Deskripsi produk yaitu Migumtan dibuat dengan
bahan baku sorghum pilihan dan berkualitas. Mie Gumtan sendiri dikemas dengan karton packing yang dibungkus plastik kedap udara. Jadi ini adalah deskripsi produk yang akan kita jual seperti itu. Nah, untuk pemberian rasa ataupun pemberian agar lebih menarik teman-teman sahabat juara, di sini kalian harus mendesain produk yang akan kita tawarkan, lalu kita tempelkan atau kita cantumkan di proposal rencana usaha. Seperti yang sudah sebelumnya ada analisis SWOT dan juga untuk penjelasan produk ya, dimulai dari produk, price, promotion, place, people, process ini. Ini adalah sebuah kebijakan STP ataupun segmentasi ya, segmentasi pasar dimulai dari online ataupun offline. Ini adalah gambaran juga aspek mekanisme produksi ya, dari mulai nol hingga menjadi mie instan. Ini dijelaskan ya, alat-alat yang diperlukan itu harus jelas, karena sebuah contoh proposal itu harus detail, siapa yang membuat dan juga untuk pertama kali. Nah, di sini udah ada ya, udah jelas ya cara membuatnya. Lalu di sini dimulai dari mengkocok telur, tambahkan garam secukupnya, dan juga hingga menjadi mie sorghum basah menjadi mie kering nantinya. Untuk lampirannya boleh kalian cantumkan untuk biaya tetap, seperti kalian membeli mesin, membeli peralatan seperti itu. Lalu untuk biaya variabel kalian menggunakan bahan yang sekali pakai ya sahabat juara. Dan juga kalian harus mencantumkan HPP, laba usaha, titik impas, dan juga ROI atau Return of Investment. Untuk pada PowerPoint, kerangka proposal rencana usaha sudah benar ya. Tadi ada latar belakang, tujuan dan masalah, rencana keuangan, rencana pemasaran, dan kesimpulan. Untuk rencana kesimpulannya di sini kalian merangkum apa itu Mie Gumtan dan juga peluang dan juga hambatannya, dan yang terakhir saran dan juga daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa dapat dibagikan oleh sahabat juara di arena lomba. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan bye bye teman-teman.